Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Ain Lestari. Saya Rini Ramadhani. Dan saya Khatijah. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai vektor ortogonal, teorema Pythagoras, teorema proyeksi, norm dari proyeksi, dan juga masalah tentang jarak serta semua contoh-contohnya. Nah, simak video berikut ini ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh teorema Pythagoras. Jika dua vektor U dan V saling ortogonal atau tegak lurus, maka berlaku panjang U vektor plus V vektor kuadrat sama dengan panjang U vektor kuadrat plus panjang V vektor kuadrat. Maksudnya, teorema ini memperluas teorema Pythagoras yang biasa kita kenal sebagai segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ke dalam bentuk vektor. Kalau dulu sisi-sisinya itu berupa garis pada segitiga, kalau di teorema Pythagoras, sisi-sisi itu adalah vektor. Jadi kalau dua vektor saling tegak lurus, maka panjang diagonal hasil penjumlahan keduanya yaitu U dan V memenuhi hubungan seperti sisi-sisi segitiga siku-siku. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal teorema Pythagoras. Nah, ini diberikan dua vektor U dan vektor V, yaitu ada vektor U min 2, 3, 1, dan 4. Dan vektor V-nya ada 1, 2, 0, dan min 1. Nah, cara mengecek ortogonalitasnya itu dengan cara vektor U dan vektor V-nya itu dikali. Nah, jika vektor U dan V dikali itu hasilnya 0, maka kedua vektor ini tegak lurus atau ortogonal. Jadi, dua vektor dikatakan ortogonal kalau hasil kalinya atau dot produknya itu 0. Ini mirip seperti dua garis yang saling membentuk sudut 90 derajat. Nah, setelah kita cek ke ortogonalitasnya, kita hitung panjang kuadrat masing-masing vektor. Itu panjang vektor U kuadrat sama panjang vektor V kuadrat. Nah, masukkanlah ini min 2, 3, 1, 4, 1, 2, 0. Min 1 dikuadratkan semua. Jadi dapatlah hasilnya 30 dan 6. Baik, selanjutnya setelah kita hitung hasil panjang kuadrat masing-masing vektor, sekarang kita hitung vektor hasil penjumlahan. Jadi vektor U ditambah vektor V. Nah, tambahlah min 2 ditambah 1, 3 ditambah 2, 1 ditambah 0, dan 4 ditambah min 1. Jadi kita dapatlah min 1, 5, 1, dan 3. Nah, setelah kita dapat hasil penjumlahan dari vektor U dan vektor V, maka kita masuk ke rumus panjang vektor U plus panjang vektor V kuadrat. Nah, masukkanlah ini dari hasil penjumlahan tadi min 1, 5, 1, dan 3 kita kuadratkan. Nah, dapatlah hasilnya 36. Nah, sekarang kita bandingkan rumus ini, yaitu panjang vektor U plus vektor V kuadrat itu sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat. Nah, ini kan hasilnya sama 36, maka terbuktilah vektor U dan vektor V ini saling ortogonal atau tegak lurus. Baik, selanjutnya kita akan membahas masalah tentang jarak di teorema 3.3.4. Teorema ini digunakan untuk menghitung jarak terpendek antara suatu titik di garis 2 dimensi atau di bidang 3 dimensi. Jarak terpendek di sini artinya jarak tegak lurus bukan miring. Nah, selanjutnya untuk titik ke garis di bidang R2 itu jika garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0 dan titiknya P0 dalam kurung X0, Y0, maka jaraknya adalah D sama dengan mutlak AX0 plus BY0 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, maksudnya A sama B ini adalah arah normal garis, yaitu arah yang tegak lurus terhadap garis itu. Nah, pembilangnya itu mutlak AX0 plus BY0 plus C menunjukkan seberapa jauh titik itu menyimpang dari garis. Dihitung dengan tanda absolut atau mutlak supaya jaraknya selalu positif. Penyebutnya itu akar A kuadrat plus B kuadrat berfungsi untuk menormalkan panjang vektor normalnya menjadi satuan panjang yang benar. Jadi, rumus ini berasal dari panjang proyeksi ortogonal titik terhadap vektor normal garis. Nah, untuk titik ke bidang di ruang R3 ini sebenarnya sama saja dengan titik ke garis di bidang R2. Cuman di R3 ini tertambah. Kalau di R2 itu AX plus BY plus C aja. Kalau di ruang 3 itu sampai plus D sama dengan 0. Sama juga di titiknya. Kalau titiknya sampai Y, kalau di ruang 3 itu sampai Z. Nah, rumusnya juga sama. Kalau di ruang 2 itu sampai plus C
C, kalau di ruang 3 itu sampai plus D. Nah, pembilangnya juga sama, kalau di R2 itu sampai B kuadrat aja, kalau di ruang 3 itu sampai C kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh masalah tentang jarak. Nah, ini dikasih cari jarak dari titik P1 min 4 min 3 ke bidang 2x min 3y plus 6z sama dengan min 1. Nah, sekarang kita ubah bentuk 2x min 3y plus 6z sama dengan min 1 ini, kita ubah ke jadi sama dengan kan 0. Jadi hasilnya tuh 2x min 3y plus 6z plus 1 sama dengan 0. Nah, kita misalkanlah ini jadi A, B, C, D. Jadi A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 6, dan D-nya 1. Nah, setelah kita dapat A, B, C, D-nya, kita masukkan ke rumus D, mutlak A X 0 plus B Y 0 plus CZ 0 plus D per A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, di sini untuk X, Y, Z-nya itu kita ambil dari titik P. Nah, kita masukkanlah ini A, B, C, D-nya dan titik-titiknya ke dalam rumus. Kita langsung substitusikan. Maka kita dapatlah hasil mutlak 2 plus 9 plus minus 24 plus 1 per akar 4 plus 9 plus 36. Nah, kita dapatlah ini mutlak min 3 per akar 49. Karena di sini mutlak kan tidak pernah negatif, maka hasilnya itu jadi 3 per akar dari 49, 7. Jadi 3 per 7. Maka jarak dari titik 1 min 3 min 4 ke bidang 2x min 3y plus 6z sama dengan min 1 adalah 3 per 7 satuan. Nah, ini untuk tambahan contoh untuk dua bidang sejajar. Nah, misal dikasih dua bidang. Nah, bidang pertama itu x plus 2y min 2z sama dengan 3. Dan bidang kedua itu 2x plus 4y min 4z sama dengan 7. Nah, kedua bidang ini sejajar karena vektor normalnya searah, yaitu 1, 2, min 2, dan 2, 4, dan min 4. Nah, sekarang kita substitusikan permisalan ke bidang pertama. Jadi, kita misalkan x itu 3, y-nya 0, z-nya 0. Nah, kita masukkan ini atau kita substitusikan ini ke bidang yang pertama, yaitu x plus 2y min 2z. Nah, dari sini kita dapatlah titik-titik, yaitu 3, 0, dan 0. Nah, setelah kita dapat titik-titik dari hasil substitusi ke bidang pertama, sekarang bidang keduanya ini kita masukkan ke rumus jarak. Nah, kita sudah dapat A, B, C, D-nya. Nah, kita langsung masukkan saja ke rumusnya, yaitu D sama dengan mutlak AX 0 ditambah BY 0 ditambah CZ 0 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi A, B, C ini itu sudah ini dari bidang yang kedua, dan untuk titik-titiknya X, Y, Z itu dari sini, dari titik yang sudah kita cari dari bidang yang pertama. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan. Setelah kita substitusikan, kita dapatlah hasilnya dari mutlak ini, mutlak 6 dikurang 7 per akar 36. Nah, ini kan mutlak, jadi tidak mungkin negatif, maka hasilnya adalah 1 per 6. Jadi, jarak antara kedua bidang sejajar ini itu adalah 1 per 6 satuan. Selanjutnya yaitu contoh soal terkait proyeksi dari vektor. Nah, di sini misalkan vektor U ada 2, min 1, dan 3, dan vektor A yaitu 4, min 1, dan 2. Di sini kita disuruh mencari proyeksi vektor U sepanjang A dan proyeksi vektor U yang ortogonal terhadap A. Nah, cara penyelesaiannya itu seperti ini. Kita agar memudahkan pas di rumus ini, kita cari memang U dikali A-nya, yaitu hasilnya 15, dan kita cari panjang vektor A kuadrat, yaitu 21. Nah, ini dikali A, jadi kita tinggal kasih masuk ini sama ini, terus kita kali A dari sini 4, min 1, dan 2. Kita kali masuk 15 per 21 dikali 4, 15 per 21 dikali min 1, dan 15 per 21 dikali 2, menghasilkan ini 20 per 7, 5 per 7, dan 10 per 7. Hasilnya kita ambil yang paling sederhana. Oke, tadi kan kita sudah mencari proyeksi vektor U sepanjang A. Nah, sekarang kita mencari proyeksi vektor U yang ortogonal terhadap A dengan rumus vektor U dikurang proyeksi vektor U sepanjang vektor A. Nah, ini kita tinggal substitusikan vektor U-nya, yaitu 2, min 1, dan 3, dan proyeksi vektor U sepanjang A, yaitu 20 per 7, 5 per 7, dan 10 per 7. Dia menghasilkan ini. Nah, kita tinggal operasikan 2, min 1,3 dikurang 20 per 7, 5 per 7, dan 10 per 7, menghasilkan min 6 per 7, 2 per 7, dan 10 per 7. Nah, dapat kita verifikasi bahwa proyeksi vektor U
dan A tegak lurus dengan menunjukkan bahwa hasil kali titiknya yaitu 0. Selanjutnya itu norm dari proyeksi. Nah, apa sih itu norm dari proyeksi? Norm dari proyeksi adalah panjang vektor hasil proyeksi suatu vektor terhadap vektor lainnya. Nah, untuk rumusnya itu ada proyeksi vektor A sepanjang vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat sama dikali B vektor B vektor B. Selanjutnya yaitu teorema Pythagoras dalam R pangkat n. Nah, jika udah V adalah vektor ortogonal di R pangkat n dengan produk dalam Euclid, maka menghasilkan rumus panjang vektor U ditambah vektor V kuadrat sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat. Nah, buktinya karena U dan V ortogonal, kita memiliki U dikali V itu sama dengan 0, yang berarti panjang vektor U ditambah vektor V kuadrat sama dengan vektor U ditambah vektor U dikali vektor U dikali untuk buktinya yaitu karena U dan V ortogonal, kita memiliki U dikali V sama dengan 0, yang berarti panjang vektor U ditambah vektor V kuadrat sama dengan vektor U ditambah vektor V dikali vektor U ditambah vektor V. Nah, menghasilkan sama dengan yaitu panjang vektor U kuadrat ditambah 2 vektor U dikali V. Nah, untuk buktinya karena U dan V ortogonal, kita memiliki U dikali V sama dengan 0, yang berarti panjang vektor U ditambah vektor V kuadrat sama dengan vektor U ditambah V dikali vektor U ditambah vektor V. Nah, sama dengan menghasilkan dari hasil kalinya ini menghasilkan panjang vektor U kuadrat ditambah 2 dikali vektor U dikali V vektor V ditambah panjang vektor V kuadrat. Nah, kita sederhanakan lagi, menghasilkan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari vektor ortogonal. Nah, di sini definisi dari vektor ortogonal itu adalah jika terdapat dua vektor U dan vektor V di ruang R pangkat n, itu dapat dikatakan sebagai tegak lurus hingga membentuk sudut 90 derajat jika U dikali V itu sama dengan 0, sehingga definisi vektor di sini sendiri di mana vektor U dikali vektor V itu sama dengan 0. Nah, di sini kita masuk kepada contoh vektor ortogonal di ruang R pangkat 2. Nah, dia tidak dibatasi hanya pada ruang R pangkat 2, tetapi juga terdapat ruang R pangkat 3 dan ruang R pangkat 4. Nah, di sini contoh dari vektor ortogonal itu sendiri, di sini terdapat dua vektor. Terdapat vektor U sama dengan 4, dengan min 2. Nah, di sini juga terdapat vektor V. Nah, di mana vektor V di sini adalah 1,2. Nah, jadi di sini kita mengalihkan hasil kali dari vektor U dikali dengan vektor V, yang di mana vektor U 4 kita kalikan dengan vektor V 1. Nah, di sini menghasilkan 4. Selanjutnya juga min 2 kita kalikan dengan yang ada di vektor V, yaitu 2 sama dengan min 4, sehingga 4 ditambah min 4 itu sama dengan 0, sehingga inilah yang bisa dinyatakan sebagai bentuk vektor ortogonal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teorema proyeksi. Nah, di sini jika vektor U dan vektor A itu adalah vektor-vektor di ruang R pangkat n, dan jika vektor A itu tidak sama dengan 0, maka vektor U itu dapat dinyatakan dalam bentuk vektor U itu sama dengan vektor W1 plus vektor W2. Nah, sehingga kita ketahui bahwa vektor W1 dalam proyeksi ortogonal di mana U pada A nggak kelihatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema proyeksi. Nah, jika vektor U dan vektor A adalah vektor-vektor yang ada di ruang n, ruang Rn pangkat n, dan jika vektor A itu tidak sama dengan 0, maka vektor U itu dapat dinyatakan dalam bentuk vektor U itu sama dengan vektor W1 plus vektor W2, yang dimana kita ketahui bahwa vektor W1 itu disebut sebagai proyeksi ortogonal dari U pada A atau komponen vektor U sepanjang A. Sedangkan W2 itu kita ketahui bahwa vektor W2 adalah komponen vektor U yang ortogonalnya itu terhadap A. Nah, sehingga didapatkanlah rumus proyeksi vektor U sepanjang A itu sama dengan vektor U dikali vektor A per
norm vektor A kuadrat dikali dengan vektor A. Nah, atau bisa juga di sini vektor U dikurang proyeksi vektor U sepanjang vektor A itu sama dengan vektor U dikurang vektor U dikali vektor A per norm dari vektor A kuadrat dikali dengan vektor A.